Jadi tidak jauh dari dunia pendidikan Ya. hampir, karena ayah tadi adalah tenaga pendidik juga gitu Pak ya. Kalau setiap item itu kita bisa optimalkan, saya punya keyakinan pasti berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Kalau orang bisa berprestasi, kenapa kita tidak bisa berprestasi? Kita harus berprestasi. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya. Assalamualaikum Pak Korwas, Pak Haji Muhammad Yusuf Effendi dan Pak Edi Hairuddin. Kabar baik Pak ya? Kabar baik. Selalu sehat di dalam kondisi seperti ini. Itu wajib Pak ya. Apalagi seorang pemangku kepentingan di bidang pendidikan juga harus selalu sehat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Edi hadir di podcast kali ini. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang baik untuk tentunya perkembangan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan utamanya. Baik, saya Pak Yusuf, saya pernah membaca di artikel di salah satu koran lokal di Banjarmasin seperti ini, ada judul besar, "Bersahaja semasa kecil, M. Yusuf Effendi kini nahkodai pendidikan Banua." Saya bacakan sedikit. Tak banyak yang tahu betapa terjangnya liku hidup di balik kesuksesan seorang M. Yusuf Effendi. Karir cemerlangnya di dunia birokrasi hingga akhirnya kini mendapat amanah memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bukan semudah membalik telapak tangan. Semua itu berkat kerja keras. Nah, seterusnya ada cerita bagaimana dulunya Pak Yusuf ini semasa kecil itu membantu orang tua, berjualan, bahkan juga bahuma begitu Pak ya. Ini bisa dicerita sedikit nih Pak. Terima kasih. Sebenarnya perjalanan hidup ini cukuplah kita yang mengetahui. Iya. Sebenarnya tidak perlu kita ekspos. Iya. Nah, tapi karena tadi dimintakan untuk diinfokan Untuk menginspirasi nih Pak. Untuk menjadi motivasi dan inspirasi bagi utamanya warga masyarakat yang punya putra-putri yang saat ini sedang istilahnya studi di satuan pendidikan baik di SMA, SMK maupun di SLB. Nah, jadi yang pertama memang kita tidak termasuk keluarga yang istilahnya mapan atau yang mampu. Nah, karena ibu adalah seorang ibu rumah tangga, kendati pun beliau ada usaha sampingan istilahnya kerajinan dari bahan aluminium. Nah, tapi orang tua adalah seorang guru, dan beliau jadi kepala sekolah sampai menjadi yang terakhir pada saat masih aktif itu adalah sebagai kepala di Kandip Dikbudcam. Dulu Kandip namanya Pak ya, Kandip dulu ya. Kandip Dikbudcam Kecamatan Dah Utara. Dah Utara itu di daerah Di Nagara gitu ya? Negara. Berarti Hulu Sungai Selatan Pak ya? Sungai Selatan. Nah, kendati pun istilahnya beliau seorang PNS, tapi yang menjadi persoalan adalah kita termasuk keluarga besar. Jadi keluarga besar karena kami terdiri dari 10 bersaudara. 10 bersaudara. Nah, itu yang paling tua, alhamdulillah beliau berkiprah di Fakultas Hukum, sudah guru besar yakni Profesor Dr. Hadin Muhjad SHM HM. Nah, kemudian yang berkiprah di perguruan tinggi juga ada adik kita sekarang pegang jabatan sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Adik ini juga dosen tetap pada Fakultas Kedokteran UNDAM, yakni Profesor Dr. Haji Samsul Arifin, MPD. Nah, jadi pada saat kita masih semuanya studi, itu memang terasa berat beban beliau karena harus dibiayai berbaringan 5 orang. 5 orang. Yang kuliah itu 5 orang. Pak Yusuf ini anak ketiga kita. Anak ketiga. Jadi waktu itu ya kakak yang paling tua Pak Hadin itu di Fakultas Hukum.
Prof Hadin. Ya, Prof Hadin Mujadi itu kakak. ya saudara kita, kakak. Oh, baru tahu saya. Nah, kemudian yang kedua Ajah Siti Nurjana, dia pengawas sekolah menengah. Di SMP, sekolah menengah pertama. Nah, kemudian yang ketiga kita, yang keempat, itu waktu itu kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, itu Ahmad Yani. Nah, jadi yang ada di Fakultas Hukum, ada di FKIP. Nah, kita waktu itu di Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah tadi Ahmad Yani di Fakultas UGM. Farmasi Universitas Gajah Mada. Nah, kemudian ada lagi di bawah itu beberapa orang termasuk Samsu Arifin tadi. Nah, itu juga kuliah. Nah, jadi bayangkan betapa beratnya beban orang tua pada saat itu. Nah, tapi itu pada saat sudah dewasa kan agak masuk ke tataran kuliah. Nah, tapi pada waktu kecil, nah ini jadi beban. Nah, pada saat kecil inilah yang barangkali waktu itu kan untuk menopang ekonomi rumah tangga orang tua, ibu ini ada usaha kelontongan. Nah, jadi untuk membeli barang-barang itu kita dulu pada saat kakak perempuan itu masih studi di negara, yakni di SMP. Nah, dia yang sering membeli bahan-bahan itu untuk diperdagangkan oleh orang tua. Nah, tapi ketika saudara kami perempuan itu istilahnya sudah berangkat ke Banjarmasin, jadi kalau sekolah menengah rata-rata ke Banjarmasin. Nah, karena asumsinya kan kalau sudah sekolah menengah nanti kan kuliah, nah juga di Banjarmasin. Jadi sekolah menengah itu maksudnya SMA gitu SMA. Nah, jadi lebih baik waktu itu yang perempuan tuh masuk SPG dia. SPG. Jadi tidak jauh dari dunia pendidikan hampir, karena ayah tadi adalah tenaga pendidik juga gitu ya. Jadi tidak jauh dari pendidikan. Nah, jadi setelah saudara perempuan tadi studinya di Banjarmasin, nah maka giliran kita yang membantu orang tua. Nah, jadi kitalah yang istilahnya ke pasar. Itu ke pasarnya di pasar di daerah negara atau ke kandangan? Daerah negara juga. Tapi kan jaraknya cukup jauh. Apalagi transportasi saat itu juga sulit. Pakai kapal. Berarti mohon maaf, Pak Yusuf ini mahir mengayuh juga gitu, Pak? Bisa. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kan orang tua kan untuk menambah penghasilan juga bertani. Nah, saya ikut dari A sampai Z. Nah, jadi kalau saya diamanahi lahan pertanian, saya bisa melaksanakan dari A sampai Z. Dari mulai istilahnya? Menaradak sampai panen, sampai mengatam, Mbak ya, sampai mairik. Nah, dulu mengatam saya pakai aneh-aneh. Oh, pakai aneh-aneh. Iya, yang ranggaman ya. Nah, jadi kemudian kalau memisah dari tangkainya, mairik itu ya pakai kaki, diinjak-injakkan istilahnya supaya lepas. Mairik gitu ya. Mairik. Kemudian kalau memisah, dulu kan banyak yang manual sifatnya. Jadi kalau memisah yang hampa dengan yang berisi itu direndam di air. Direndam di air. Jadi yang timbul itu berarti hampa. Iya. Nah, jadi baru dijemur. Iya. Nah, itu dulu pengalaman dulu. Jadi itu bagian cerita. Dan ternyata tidak hanya di keluarga Bapak, bukannya Pak Yusuf saja yang akhirnya menjadi orang sebelah sukses, terutama di bidang pendidikan, tapi banyak sekali juga saudara-saudara Bapak yang sukses dan lebih banyak juga berkecimpung di bidang pendidikan. Dan saat itu akses pendidikan di daerah Bapak memaksa untuk bersekolah ke luar daerah gitu, Pak ya? Dulu paling tinggi kan cuma ada SMP. Nah, kalau basis agama memang ada PGIA 6 tahun. Jadi akhirnya Bapak juga ke Banjarmasin. Setelah cukup lama membantu orang tua. Ini luar biasa, Pak. Pak Edi, apa yang biasa Bapak tangkap dari cerita ini? Kan inspiratif nih. Bahkan anak-anak mungkin tidak tahu, apalagi di kota Banjarmasin, apa sih tadi istilah-istilah dalam bidang pertanian gitu ya.
jangankan istilah bidang pertanian, lahan pertaniannya saja mungkin saat ini sudah Bisa ya. sudah tergusur berganti dengan atap-atap seng begitu ya. Nah, apa yang bisa Bapak mungkin ambil inspiratif yang Ya, saya kira kita sangat terinspirasi lah dari kehidupan beliau ya, dari putra dari ke-10 ya, 10 putra ya yang dihidupi oleh keluarga beliau, sehingga perjuangan dalam kegiatan pendidikan ini juga saya kira ini berdampak terhadap bagaimana beliau menyikapi tentang kebijakan secara makro di dinas pendidikan, bahwa perjuangan itu saya kira merupakan suatu proses yang mungkin membentuk sebuah karakter beliau di dalam menangani kebijakan-kebijakan secara makro. Saya kira itu yang saya bisa tangkap ya. Jadi memang dari pengalaman masa kecil gitu ya, kemudian lingkungan beliau kan adalah rata-rata orang pendidik begitu Pak ya. Jadi akhirnya itu terbawa. Jadi tepat mungkin posisi beliau juga di bidang pendidikan. Kalau melihat dari saudara-saudara beliau yang sukses semua itu hampir kan di bidang-bidang pendidikan ya. Yeah. Paling tidak kan diskusi keseharian itu paling banyak berisi tentang itu ya, saya kira. Iya. Nah, Pak Yusuf, sekarang kan beda nih suasana atmosfer akademik saat ini kan berbeda mungkin ketika zaman dulu gitu Pak ya. Pembelajaran yang konvensional sekarang sudah berubah dengan teknologi dan sebagainya, apalagi di pandemi ini. Ya. Apa sih Pak yang kebijakan-kebijakan yang bisa kita bisa ketahui dari dinas pendidikan terutama selama apalagi selama pandemi saat ini Pak, untuk di Dikbud Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana Pak Yusuf? Jadi terima kasih. Yang pertama, ketika kami menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, maka yang pertama tentu kita harus menelaah, mendalami apa saja yang menjadi visi dan misi pemerintah provinsi. Kemudian kita jabarkan di dalam visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah terwujudnya layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan memiliki daya saing. Nah, biasanya kami senantiasa mengingatkan kepada jajaran ada dua makna yang perlu kita garis bawahi, dan ini harus mendapat perhatian kita. Jadi yang pertama adalah terkait bermutu. Yang kedua adalah berkeadilan. Nah, bagaimana implementasi dari dua makna ini? Nah, yang pertama adalah bermutu. Bermutu itu seringkali kami memberikan pengertian yang sederhana. Mari kita gunakan referensi tentang PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, bahwa kalau 8 standar ini bisa kita dorong, kita upayakan sehingga bisa optimal, pasti berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apa saja 8 itu? Yakni yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar sarana prasarana, yang kelima standar pendidik dan pendidikan, yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, dan ke-8 standar penilaian. Nah, jadi oleh karena itu misalnya kita bicara satu standar misalnya, anggap saja standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau kita bicara pendidik dan tenaga pendidikan itu bisa kita lihat dalam dua perspektif. Jadi secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Kalau secara kualitatif, anggap kita kualitatif dulu. Nah, itu kan ada referensi yang bisa kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, seorang guru itu harus memiliki paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah standar kualifikasi akademik, itu minimal harus diploma 4 atau S1. Yang kedua, dia harus memiliki 4 kompetensi, jadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian atau personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, kemudian yang terakhir adalah memiliki sertifikat pendidik. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin salah satu standar yakni pendidik dan pendidikan
tadi bisa terpenuhi. Nah, maka yang pertama harus kita lihat berapa sebenarnya yang sudah S1 atau diploma 4, berapa yang belum. Nah, berarti yang belum itu harus kita dorong agar bisa meningkatkan standar kualifikasi akademiknya. Nah, kalau istilahnya bisa secara mandiri, alhamdulillah. Kalau istilahnya harus didukung, ya tentu harus kita programkan beasiswa untuk. Berarti ada beasiswa sebenarnya untuk tenaga pendidik saya. Dulu kita sediakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau terkait sertifikat pendidik, nah kalau kompetensi kan berbagai kegiatan sudah kita gelar. Kalau terkait sertifikat pendidik itu kan sekarang ini harus melalui PPG, namanya Pendidikan Profesi Guru. Nah, ini kita kerjasama dengan Kemendikbud, Riset dan Teknologi. Nah, berapa alokasi yang disediakan, sementara berapa guru kita yang harus kita dorong. Kalau seandainya kurang, ya perlu kita tambah alokasi anggaran APBD untuk optimalisasi semua guru yang masih belum memiliki sertifikat pendidik supaya mereka memiliki. Itu untuk PPG yang dalam jabatan berarti Pak ya? Ya, jadi istilahnya ada dari sumber dana APBN dan ada APBD. Nah, jadi tergantung istilahnya lembaga pendidikan tinggi mana yang telah terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kemendikbud untuk menggelar PPG tadi. Nah, sekarang ini sedang berlangsung kita dengan IAIN Palangkaraya untuk pendidikan agama Islam, jadi guru PAI. Nah, kemudian secara kuantitatif kita menyadari bahwa jumlah guru PNS itu jauh sangat kurang sekali. Jadi di samping akibat ada proses alamiah karena dia pernah tugas pensiun. Nah, setiap tahun tatarannya tidak hanya 5-10, bahkan ratusan yang pensiun lebih. Nah, sehingga sedangkan kegiatan pendidikan itu harus tetap berjalan, tidak boleh terhenti, jadi harus berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu maka secara kuantitatif ini harus kita analisis berapa sebenarnya kekurangan guru. Nah, kita adakan seperti workshop untuk menghitung. Nah, kalau jumlah guru pada satuan pendidikan sekolah dasar itu mudah menghitungnya. Nah, misalnya kalau SD kan ada 6 kelas, maka 6 guru kelas. Satu kepala sekolah, satu guru agama, satu guru olahraga, istilahnya olahraga, cukup 9. Nah, tapi kalau guru SMA, SMK itu terkait mata pelajaran. Yang kedua adalah terkait rombel. Nah, jadi tidak cukup hanya satu. Jadi bahkan guru bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia bisa saja 5 atau 6 atau bisa lebih dari 6 atau sampai 10, tergantung rombel yang ada. Nah, sehingga inilah kekurangan, sehingga perlu kita rekrut guru termasuk tenaga pendidikan, dan kurang lebih 5.000-an lebih kita rekrut. Dan setiap tahun kita dorong untuk menambah kesejahteraan mereka. Jadi ini kepedulian dari pemerintah daerah dalam ini kepemimpinan Pak Manbirin. Nah, jadi setiap saat terus ditingkatkan kesejahteraan mereka. Jadi dari 1 juta kemarin menjadi 1.500.000, menjadi 2,3 dan terakhir 2,5, karena ingin menghendaki kalau memang alokasi anggaran memungkinkan itu mendekati upah minimal provinsi. Nah, itu sehingga apabila ini secara kuantitatif terpenuhi, secara kualitatif istilahnya terpenuhi, maka pasti standar tenaga pendidikan itu pasti akan optimal. Nah, kalau setiap item itu kita bisa optimalkan, saya punya keyakinan pasti berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Nah, kalau makna terkait berkeadilan, itu kan anak usia sekolah tidak semuanya dalam kondisi normal fisiknya. Betul. Nah, jadi ada juga yang kita sebut dengan disabilitas. Nah, jadi atau dengan bahasa yang lebih santun adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga harus kita tangani dengan baik. Nah, jadi sehingga melalui SLB, dan kalau itu terbatas tentu kita melalui lembaga pendidikan inklusi yang kita kerjasama dengan istilahnya sekolah-sekolah reguler. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana ketika kita bicara terkait istilahnya standar pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau standar pembiayaan itu kan ada luncuran dana dari pemerintah pusat namanya bantuan operasional sekolah. Nah, itu juga terbatas. Jadi
dulu anggap saja SMK itu 1.600.000. Nah, per siswa per tahun. Nah, tapi sekarang ini berdasarkan indeks kemahalan, jadi bervariasi ya antar kabupaten kota. Nah, tapi tatarannya kurang lebih itulah. Nah, padahal berdasarkan kajian Badan Penelitian Pengembangan dulu Kemendikbud, sekarang lembaganya berubah namanya menjadi Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Riset dan Teknologi, itu 3.500.000 minimal. Harusnya. Jadi sehingga kekurangan 1.900.000. Nah, oleh karena itu kita dorong APBD untuk peduli dan membantu istilahnya menambah bantuan operasional sekolah ini. Nah, sehingga kita luncurkan untuk SMK itu 1 juta per siswa per tahun. Berarti ada tambahan lagi. Ada tambahan jadi lagi. Jadi 2.600.000. Nah, jadi 2.600.000 itu masih kurang kan, tetapi paling tidak memadai lah. Nah, jadi ini butuh dana kurang lebih 94 miliar. Kalau tadi untuk honor guru dan tenaga pendidikan non PNS yang kita jelaskan tadi terkait standar pendidik tenaga pendidikan, itu butuh dana 1 tahun anggaran itu mendekati kurang lebih 134 miliar. 134 miliar. Jadi sebenarnya anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan ini mayoritas banyak yang sifatnya memaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Lebih banyak belanja jasa begitu Pak ya, untuk kalau tadi ada untuk kesejahteraan guru, ini sangat penting terutama Pak ya. Terus juga bagaimana akses pendidikan, ini untuk berkeadilan tadi Pak ya. Dan tadi juga pembiayaan untuk tambahan dana bantuan operasional sekolah juga ini dialokasikan oleh pemerintah daerah. Artinya memang pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan memang concern sekali untuk dunia pendidikan ini sebagaimana amanah undang-undang. 20% itu sudah terpenuhi begitu Pak ya untuk Kalimantan Selatan. Jadi terkait alokasi anggaran minimal 20% itu sebenarnya jelas dan tegas di berbagai regulasi yang ada. Jadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, cuma yang menjadi persoalan kan definisi konsep tentang dana pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan, tetapi juga ini tersebar di berbagai SKPD yang menangani istilahnya secara substantif ada kegiatan pendidikan. Iya, betul. Jadi tidak sepenuhnya kalau mungkin ada yang beranggapan bahwa ini 20% nih untuk pendidikan, untuk sekolah, ternyata besar ya. Ini yang harus dipahami sebenarnya Pak Edi ya. Baik, saya ke Pak Edi dulu nih. Pak Edi, tadi kita mendengar yang menarik dari Pak Yusuf sampaikan adalah bagaimana bermutu dan berkeadilan dengan standar 8 standar tadi yang memang harus dipenuhi. Nah, ini Korwas nih kan salah satu yang berperan penting juga nih dalam rangka mentransformasi kebijakan, apalagi kadang langsung bersentuhan juga dengan tenaga pendidik, dengan para guru di sekolah, di lapangan. Apalagi sekarang sudah se-Kalimantan Selatan nih Pak. Yang pengawas yang biasanya dulu nyaman mungkin ya di Banjarmasin Pak ya, sekarang memang harus bisa ke daerah Pak ya. Seyogianya begini kan tersebar di ada beberapa pos sebenarnya Pak ya. Saya sempat ngobrol dulu gitu Pak ya sama Pak Edi. Nah, ini untuk mendukung kebijakan seperti ini Pak, yang bisa dilakukan pengawas seperti apa? Ya, tugas pokok pengawas itu kan pada umumnya bisa kita klasifikasikan menjadi 3 ya. Jadi fungsi pemantauan, kemudian fungsi pendampingan, dan fungsi pembinaan ya. Nah, terkait dengan fungsi pemantauan ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kadis, ini terkait dengan ketercapaian standar nasional pendidikan. Yang kemudian fungsi pendampingan ini bagaimana seorang pengawas melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan. Nah, tiga hal inilah yang menjadi tugas pokok yang rutin yang harus diselenggarakan dari setiap tahun pembelajaran atau tahun anggaran yang harus dilakukan oleh seorang pengawas, mulai dari awal tahun anggaran dianggap demikian, yang mulai Januari Februari itu sudah melakukan pemantauan itu, melihat atau melakukan evaluasi terhadap kinerja yang tahun sebelumnya. Nah, di sini yang ada namanya kegiatan kami itu disebut dengan penilaian formatif ya. Nah, dalam penilaian formatif itu kan kita melakukan evaluasi dan refleksi terhadap satuan pendidikan yang sudah ada. Nah, di pertengahan tahun antara bulan Maret sampai sekitar bulan Oktober November itu kita melaksanakan yang namanya pendampingan dan pembinaan tadi. Nah, yang berkenaan baik dengan 8 standar tadi, kemudian hal-hal yang terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi gurunya. Nanti di bulan Desember
bulan November Desember itu kita melaksanakan biasanya penilaian kinerja. Ini adalah merupakan siklus kinerja yang harus kita kejar setiap tahun supaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Kadis tadi, mutu pendidikan itu bisa kita kejar ya. Melihat apalagi Pak Edi kan ini untuk Korwas SMA, SMK dan juga pendidikan khusus ya. Jadi tiga. Jadi tiga jenjang pendidikan ini, tiga pendidikan ya, ada SMA, SMK dan pendidikan khusus. Ini itu keroyokan pengawasan ya, dengan jumlah pengawas yang cukup kah atau bagaimana? Kalau dilihat dari kebutuhan sekarang ini sudah mulai kurang ya. Apalagi dengan beberapa tahun ke depan kami juga sudah menyampaikan bahwa nanti pengawas kita tuh akan di setiap satuan pendidikan tuh akan sangat sedikit ya. Mungkin lebih dari topoksinya. Satu pengawas itu kan idealnya ada untuk SMA ya, ada 7 satuan pendidikan. Nah, sekarang ini sudah ada yang 8, ada yang 9 nih sudah. Beberapa tahun ke depan itu sudah akan semakin banyak, sehingga akan sangat kerepotan sebenarnya nih. Tugas untuk melakukan pembinaan ini Pak ya. Nah, apalagi per lingkupnya kan di 13 kabupaten kota. 13 kabupaten kota. Nah, untungnya peralihan ini kan dulu kan dari pengawas ini kan peralihan dari kabupaten kota. Betul. Ya. Jadi teman-teman kita tuh masih berdomisili di kabupaten kota. Nah, sehingga pemantauan yang namanya 3 hal yang tadi itu bisa berjalan. Nah, masih bisa kita anggap bagus lah sekarang ini ya. Nah, penyebarannya juga berdasarkan pemetaan yang ada di kabupaten kota tersebut ya. Jadi sesuai domisili memang itu. Ada Pak pengalaman menarik nih. Ini kan cukup lama juga Pak Endi sebagai pengawas. Kadang ini Pak Yusuf ya, kalau pengawas datang itu kan ini ada pemeriksaan, ada supervisi. Satu minggu itu pengawas mau datang udah tahu kabarnya tuh, udah nyiapin berkas-berkas nih. Seakan-akan pengawasnya seperti apa begitu ya? Iya. Ini bagaimana Pak? Jadi sekarang itu paradigma pengawas itu sudah jauh berubah Pak. Jadi kalau dulu itu istilahnya inspeksi ya, melihat ya. Kalau sekarang itu kan sebagai mitra gitu Pak. Iya. Nah, ini kan tergambar dari tadi kegiatan kita itu lebih pada pendampingan. Iya. Ya, pendampingan dan pembinaan. Jadi kita harus selalu mendampingi sekolah itu agar keberlangsungan pendidikan itu berjalan dengan efektif ya. Nah, ketika kita ingin melaksanakan penilaian, kita kita melakukan fungsi yang lain ya. Jadi ada fungsi-fungsi pembinaannya, ada fungsi-fungsi penilaian dan evaluasi. Nah, disinilah pentingnya bagi seorang pengawas itu melakukan kolaborasi terus-menerus pada sekolah binaannya. Nah, karena tugas kepala sekolah juga hampir sama kan sebenarnya. Tugas kepala sekolah itu kan ada paling tidak ada dua ya. Dalam hal supervisi manajerial juga dan supervisi manajerialnya juga. Iya. Ya, tambahan ada satu sebenarnya tentang kewirausahaannya. Nah, ini yang kita selalu pantau dan kita selalu ikuti perkembangannya di setiap sekolah. Saya kira itu. Iya. Jadi memang menindaklanjuti perwujudan visi misi tadi, terus sama akses pendidikan yang berkeadilan dan juga tadi bermutu itu yang paling penting. Karena memang Pak Yusuf ya, kualitas pendidikan ini sepertinya harus diperhatikan untuk perbaikan sumber daya manusia. Kita lihat contohnya saja bagaimana kualitas pendidikan yang diterima oleh Pak Yusuf semasa kecil, dan hampir semua Pak ya ini menempuh pendidikan tinggi Pak ya, dari saudara-saudara Bapak semuanya. Dengan keterbatasan sebutlah akses saat itu, transportasi yang cukup sulit, saya berpikir kalau negara itu kesana itu dulu itu naik kapal Pak ya. Kalau kapal besar kayaknya dulu ya. Kapal besar itu ya kan. Sekarang ini memori-memori itu tuh kadang kawan-kawan buka gitu, kita nostalgia kapal besar dari Banjarmasin ke Nagara gitu ya. Jadi Nagara itu lebih dikenal dengan produsen alat-alat yang dapur gitu Pak ya, tapi banyak orang-orang sukses ternyata dihasilkan di sana. Ini kan artinya akses pendidikan terbatas, kemudian mungkin saat itu kondisi sosial ekonomi juga terbatas, tapi banyak orang bisa dihasilkan seperti itu. Ini berarti Pak, kualitas guru itu memang sangat penting, kualitas pendidikan sangat penting Pak ya, untuk sebutlah memutus mata rantai. Saat ini ada jargon pendidikan memutus mata rantai kemiskinan seperti itu Pak. Bagaimana Pak Yusuf? Memang kalau kita ingin istilahnya bangkit dari ketertinggalan, maka pendidikanlah sebenarnya yang harus didorong dan harus ditingkatkan. Nah, ini sebagaimana pengalaman kami. Nah, kalau seandainya kita tetap bertahan di daerah misalnya tanpa melanjutkan pendidikan,
ya pasti jalan di tempat. Nah, jadi dengan segala keterbatasan, maka kita harus punya komitmen untuk terus melanjutkan pendidikan, kendati pun dengan istilahnya kemampuan yang terbatas. Nah, tapi ada satu hal yang barangkali ini jadi komitmen kami, utamanya pribadi kami. Jadi kalau orang bisa, kita harus bisa. Nah, ini yang menjadi motivasi. Nah, kemudian kalau orang bisa berprestasi, kenapa kita tidak bisa berprestasi? Kita harus berprestasi. Jadi karena peribahasanya kan rambut sama hitam. Nah, istilahnya mata dua, telinga dua. Kenapa kita darah bisa? sama merah gitu, Pak? Nah, jadi saya setiap studi dimanapun saya berusaha secara maksimal dengan apa istilahnya segala keterbatasan, mudah-mudahan bisa tampil prima di dalam studi maupun dalam kegiatan apapun. Nah, jadi alhamdulillah, misalnya pada saat kita di SMA juga kita pernah meraih juga prestasi ranking pertama. Nah, kemudian di APDN juga alhamdulillah kita bisa meraih prestasi ranking pertama. Nah, jadi sampai latihan militer pun kita berusaha. Jadi latihan militer itu dulu namanya, kalau seorang camat harus mengikuti Suspem Pemdagri, jadi kursus kepemimpinan pemerintahan dalam negeri. Dulu kerjasama antara Depdagri dengan Diphankam, jadi Departemen Pertahanan Keamanan. Kita latihan kurang lebih 4 bulan. Itu di Cimahi, di Pusdiklat. Pusdiklat ini ya, untuk tentara gitu ya. Dulu kan yang mengikuti pendidikan itu 500 orang se-Indonesia. Nah, dicari peringkatnya itu 50 orang. Nah, alhamdulillah juga saya masuk di antara 50, terutama posisinya di tengah, karena kan harus kumulatif, tidak hanya sekedar kemampuan apa istilahnya teori, tetapi juga keterampilan. Tapi kan dari 500 orang itu prestasi yang cukup cemerlang juga, Pak, kalau masuk dalam peringkat seperti itu. Jadi kemampuan apa istilahnya fisik juga harus prima. Nah, jadi ada apa istilahnya, ada long march-nya kurang lebih dari daerah Batu Jajar itu di Jawa Barat itu. Nah, jadi alhamdulillah juga masuk di. Tapi saya tahu yang paling mungkin fisik yang paling kuat Bapak Yusuf ikuti, salah satunya adalah berenang, Pak ya, kan orang negara kan. Mungkin saat itu ada. Nah, kemudian dalam apapun saya terbiasa itu istilahnya belajar cermat, teliti dan hati-hati. Nah, jadi dan ini termanifestasi dalam pelaksanaan tugas. Nah, jadi kalau apapun naskah dinas yang disampaikan pada saya, walaupun istilahnya sudah paraf kiri kanan, tetap saya baca. Nah, jadi pasti saya temukan pasti ada kesalahan. Nah, jadi tapi kalau mungkin kesibukan yang luar biasa sehingga kita bisa lolos, misalnya kita tentangani, nah itu kadang-kala ada juga yang tetapi kita berusaha biasanya kalau memang teliti dan hati-hati setiap gerak dan langkah.